Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Kali ini kita masih akan membahas tentang fabel. Jadi untuk yang bingung kok dalam 3 kali pertemuan kita membahas fabel saja, ini karena kan dalam satu pertemuan itu fabelnya ibu bagi-bagi nak, biar kalian tidak bingung ya. Kalau kemarin kita identifikasi, pertemuan kedua kita unsur. Nah, sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaannya. Nah, ini bagian paling terakhir dalam fabel ya. Kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Baiklah, kita mulai pelajaran kita dengan mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kaidah kebahasaan yang pertama yang menjadi objek pembahasan kita adalah penggunaan kata kerja. Jadi, dalam fabel atau kaidah kebahasaan yang pertama, kata kerja ini sangat lazim digunakan karena dalam sebuah fabel biasanya pelaku utama atau binatang dalam fabel itu sering sekali atau biasanya melakukan sebuah pekerjaan. Baiklah, kata kerja adalah satu dari beberapa unsur atau kaidah kebahasaan pada teks cerita fabel. Adapun di dalam kata kerja pada teks cerita fabel dibagi menjadi dua bagian. Dua bagian kata kerja ini sebenarnya sudah kalian temui atau sudah kalian pelajari dalam teks narasi ya. Dalam teks narasi juga terdapat dalam teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan memahami lagi jenis dua buah kata kerja yang masuk ke dalam kaidah kebahasan fabel, yaitu ada yang disebut dengan kata kerja aktif transitif dan ada yang disebut dengan kata kerja aktif intransitif. Jadi, dua buah kata kerja yang akan masuk ke dalam penggunaan kaidah bahasa fabel adalah kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Keduanya adalah jenis kata kerja aktif. Nah, kita lihat ya perbedaan antara dua buah kata kerja aktif ini. Jadi sebelum masuk ke perbedaannya, Ibu ulangi lagi ya. Jadi kata kerja aktif itu adalah kata kerja di mana pelaku utamanya itu melakukan sebuah pekerjaan. Jadi dalam sebuah kalimat, agar bisa dikatakan menjadi kalimat yang baik, kalimat tersebut harus memiliki subjek, harus memiliki predikat, dan harus memiliki objek. A. Kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam sebuah kalimat. Jadi ini memerlukan objek ya. Dalam sebuah kalimat itu disebut dengan kata kerja aktif transitif. Contoh kata kerja aktif transitif adalah memegang, mengangkat, memikul, mengendarai, mendorong, dan lain sebagainya. Bu, kenapa disebut membutuhkan objek? Contoh nih ya, kalau dia nggak pakai objek, kalimatnya menjadi ambigu atau tidak memiliki arti. Contoh, saya memegang. Kalau berhenti di saya memegang saja, berarti hanya subjek dan predikat. Sudah menjadi kalimat. Apakah sudah menjadi sebuah kalimat? Sudah, tapi kalimat yang tidak baku. Jadi, memegang itu harus dijelaskan dengan suatu objek. Apa itu objeknya? Bisa saja memegang buku, bisa saja memegang bola, bisa saja memegang balon dan memegang lain-lainnya. Jadi, dia harus membutuhkan objek. Contoh nih, kita buat contoh berikutnya ya. Dari kata mengendarai. Kalau kalian bikin kalimat umpamanya hanya sampai di Budi mengendarai. Kalau tidak ada objek, kalimat Budi mengendarai itu tidak menjadi kalimat yang baku, harus dijelaskan mengendarainya mengendarai apa, apakah motor, objeknya motor, apakah mobil. Jadi harus lengkap subjek, predikat, objek. Budi mengendarai motor. Jadi itu yang disebut dengan kata kerja aktif transitif. Berikutnya kata kerja aktif intransitif, dari transitif ke aktif intransitif. Kalau aktif transitif dia memerlukan objek, kalau kata kerja aktif intransitif tidak memerlukan objek. Ya, jadi adalah
sebuah kalimat yang kalian tidak membutuhkan objek di dalamnya ya. Jadi walaupun tidak ada objek, kalimatnya sudah menjadi kalimat yang baku. Contohnya, contoh kata kerja aktif intransitif. Contohnya kata kerja diam, kata kerja merenung, kata kerja berpikir, dan lain sebagainya. Nih, jadi misal contohnya, ibu merenung, itu sudah menjadi sebuah kalimat yang baku, tidak perlu dijelaskan lagi dengan sebuah objek. Jadi ibu merenung saja dia sudah menjadi kalimat yang baik. Contoh, ayah berpikir, umpamanya ayah berpikir tidak memerlukan objek, umpamanya ayah berpikir makan, itu kan objek tuh, makan minum mah predikat ya. Ayah berpikir tentang sesuatu, objeknya tentang sesuatu, jadi tidak perlu kalian jelaskan tentang sesuatunya, dengan cukup ayah berpikir saja sudah menjadi kalimat yang baik. Itu kaidah kebahasaan yang pertama perlu diingat, yaitu penggunaan kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Baiklah, berikutnya adalah kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata sandang si dan sang. Jadi kata sandang ini termasuk ke dalam kata sapaan ya. Termasuk ke dalam kata sapaan kayak seperti mereka, dia, kalian tuh kan termasuk ke dalam sapaan ya. Tapi di sini biasanya dalam sebuah fabel seringkali digunakan kata sandang si dan kata sandang sang. Baiklah, di dalam teks cerita fabel sangat sering dijumpai dan ditemukan penggunaan kata sandang si dan kata sandang sang. Adapun penjelasan mengenai penggunaan kata sandang si dan kata sandang sang di dalam teks cerita fabel akan dijelaskan secara lengkap dengan contohnya sebagai berikut. Contoh kata sandang si dan sang. Ini kita bahas contohnya dulu ya. Contoh yang A, sang kerbau berkeliling hutan sambil menyapa binatang-binatang lain yang berada di hutan tersebut. Ini kata sandang sangnya ini untuk memanggil atau bersandang dengan kata kerbau. Jadi sang kerbau ini menjadi kata kesatuan. Berikutnya, sang kerbau mengejek kepompong yang buruk yang tidak dapat pergi kemana-mana. Ini masih menggunakan kata sandang sang. Contoh kalimat berikutnya C, sang kerbau selalu membanggakan dirinya yang dapat pergi ke tempat yang dia sukai. Yang D, si kepompong hanya dapat berdiam saja saat mendengarkan ejekan itu. Berikutnya, kata sandang berikutnya, aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Nah ini, si dan sang ini, dia itu untuk merujuk bahwa kupu-kupu itu termasuk sebuah objek. Si dan sang itu kata tunjuk ya, namanya kata tunjuk benda. Itu adalah penggunaan contoh kata sandang si dan sang. Berdasarkan contoh tersebut, maka kaidah pada penulisan si dan sang yakni dilakukan secara terpisah dengan kata-kata yang mengikuti ataupun kata-kata yang diikuti serta ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Tuh, jadi penggunaan sang dan si ini biasanya digunakan secara terpisah. Seperti tadi contohnya sang kerbau. Sang spasi kerbau, tidak boleh kalian gabung sang kerbau, digabung salah ya. Atau si kupu-kupu tidak boleh digabung, harus dipisah dan biasanya menggunakan huruf kecil. Kita lihat ya perbedaannya. Jadi tadi pada si kecil dan si kancil semuanya penulisan katanya dia dipisah. Berikutnya kaidah kebahasan yang ketiga adalah penggunaan kata keterangan tempat dan keterangan waktu. Jadi dalam kaidah berikutnya adalah biasanya banyak akan kalian temukan sebuah keterangan dan keterangan tempat dan keterangan waktu. Untuk menghidupkan suasana pada teks cerita fabel biasanya selalu menggunakan kata keterangan tempat dan juga kata keterangan waktu. Pada keterangan tempat sering menggunakan kata depan di dan pada keterangan waktu sering menggunakan kata depan pada. Informasi waktu dan lain-lain seperti saat, kala itu, waktu itu juga saat itu, pada suatu hari itu termasuk ke dalam kata keterangan tempat ya. Pada suatu hari, pada suatu zaman itu termasuk ke dalam kata keterangan tempat. Nah, kenapa sih dalam sebuah teks fabel itu biasanya
banyak sekali menggunakan kata keterangan tempat dan waktu, karena untuk menggambarkan latar yang jelas atau latar waktu yang jelas, latar waktu yang tepat, biasanya kata keterangan waktu ini dibutuhkan untuk dapat memberitahu pembaca mengenai informasi di mana terjadinya cerita tersebut atau kapan terjadinya cerita tersebut. Kita langsung ke contoh kata keterangan tempat dan waktu. Contoh yang pertama, diceritakan pada suatu malam yang gelap gulita, ada seekor harimau berburu di hutan. Nih, lihat nih, kata keterangan waktunya adalah pada suatu malam. Ini keterangan waktu berarti ya. Terus di sini juga terdapat kata keterangan tempat, yaitu di hutan. Berikutnya, pada suatu malam, sang harimau kembali berburu ke hutan tersebut. Pada suatu malam termasuk keterangan waktu. Karena cuaca sedang turun hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur dan air. Nah, ini juga termasuk ke dalam kata keterangan tempat. Itu ditunjukkan oleh kata di mana-mana. Berikutnya, si kelinci nih. Kalau masih ingat tadi yang kita bahas sebelumnya, si kelinci ini adalah termasuk kata pandang si, berarti menunjuk. Ini loh kelincinya, mengangkat wortel tersebut dan menaruhnya di tempat yang tinggi lebih aman. Kita lihat nih, kita tebak bersama-sama ini termasuk kata keterangan apa? Ya, ini termasuk ke dalam kata keterangan tempat, karena di sini ada kata-kata menaruhnya di tempat yang tinggi. Berikutnya, kamu hanya bisa menaruh wortel tersebut di pohon itu. Ini juga termasuk kata keterangan tempat, yaitu adalah di pohon. Next, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata hubung ini termasuk ke dalam konjungsi ya. Konjungsi sudah Ibu bahas berapa kali, sudah kita pelajari, adalah guna konjungsi atau kata hubung adalah menghubungkan antara satu kata ke kata yang lain. Misal satu kata itu adalah ayah dan budi. Ayah dan budi itu konjungsinya adalah dan, dihubungkan dengan kata dan. Itu yang dimaksud dengan konjungsi. Atau dia menghubungkan dua buah kalimat, saya makan nasi dan ibu memasak nasi. Itu dua buah kalimat dihubungkan dengan kata dan. Nah, jadi untuk pada saat ini Pabel itu menggunakan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Ini kalau kalian baca sepintas ya, kalau kalian dengar, ini termasuk ke dalam kata hubung yang termasuk ke dalam keterangan waktu. Berikutnya, kata dari lalu dan kemudian memiliki arti yang sama, di mana kata-kata tersebut sering digunakan sebagai kata penghubung antar kalimat dan juga sebagai penghubung intra kalimat. Antar kalimat berarti kalau antar kalimat itu sudah dalam dua buah kalimat ya, tapi kalau dalam intra kalimat biasanya dalam satu kalimat itu bisa digunakan kata penghubung. Berbeda dengan kata akhirnya yang sering digunakan dalam penyimpulan serta pengakhiran informasi pada paragraf maupun pada sebuah teks, baik itu teks cerita fabel ataupun teks cerita lainnya. Jadi perlu diingat sekali lagi bahwa lalu dan kemudian itu memiliki arti yang sama, sedangkan akhirnya itu memiliki waktu yang berbeda. Dan kalau kalian jeli, biasanya kata akhirnya ini sering sekali muncul pada akhir sebuah cerita ya. Dalam sebuah cerita fabel, entah itu akhirnya bahagia, entah itu akhirnya sedih, biasanya dia akan muncul pada akhir sebuah kalimat. Baiklah, kita lihat contoh kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Contoh yang A, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Aisyah berlari dengan cepat kemudian menghampirinya, lalu memeluk ibunya dengan erat karena telah lama tidak berjumpa. Di sini dia menggunakan dua buah keterangan waktu, dua buah konjungsi, yaitu kemudian dan lalu. Kemudian dan lalu itu berarti urutan kejadian ya. Kemudian menghampirinya, lalu memeluk ibunya. Pertama-tama menghampiri, lalu memeluk ibunya. B, lalu sang gajah menginjak ranting pohon tersebut. Nah, ini penggunaan ini sang gajah nih, penggunaan kata sandang. Lalu ini termasuk ke dalam kata keterangan urutan waktu. Kemudian sang semut berlari tanpa arah karena takut dipijak. Kemudian ini termasuk dalam kata keterangan kata konjungsi hubungan urutan waktu. Akhirnya sang semut memanjat sebuah pohon besar yang sekiranya
aman. Baiklah, kita masuk ke contoh teks fabel dan strukturnya. Ini strukturnya hanya sekedar untuk mengingatkan kalian ya. Jadi di sini ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kita lihat nih apakah tadi kaidah-kaidahnya sudah termasuk di sini ya. Beruang yang malang. Alkisah, pada suatu hari yang cerah di hutan, ada seekor beruang yang kelaparan. Ia menjelajahi hutan untuk mencari madu, tapi sayang dia tak menemukan satu sarang lebah sama sekali. Ia pun akhirnya pergi ke sungai untuk mencari ikan. Di sana ia menemukan banyak ikan yang sedang berenang. Nah, kita lihat di kalimat yang pertama yang disebut dengan orientasi. Kaidah kebahasaan pertama yang digunakan adalah penggunaan keterangan tempat, yaitu pada suatu hari. Terus di sini terdapat juga ini kalimat aktif transitif atau kalimat yang menggunakan objek. Contoh, ia menjelajahi hutan untuk mencari madu. Mencari termasuk kata keterangan aktif intransitif karena dia memerlukan objek. Objeknya apa? Madu. Jadi kalimatnya jelas. Apa yang dicari? Yang dicari adalah madu. Berikutnya, ada juga kata di sana. Di sana itu termasuk dalam keterangan tempat ya. Itu juga termasuk ke dalam keterangan tempat. Ia menemukan banyak ikan termasuk ke dalam kata kerja aktif transitif. Nah, berarti sesuai ya dengan kaidah kebahasan yang baru kita bahas. Kalimat berikutnya ini orientasi, kalimat pengenalan yang baru kita baca bersama-sama. Dari sini kita tahu bahwa tokoh utamanya adalah seekor beruang. Terjadinya pada suatu hari, tempatnya adalah di hutan. Berikutnya, ia akhirnya berhasil menangkap satu ikan yang sangat besar. Di saat sang beruang membuka mulutnya lebar-lebar melahap sang ikan, tiba-tiba sang ikan membuka mulutnya. Sang beruang membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap sang ikan. Tiba-tiba sang ikan membuka mulutnya. "Tolong, jangan makan aku," teriak sang ikan. Sang beruang pun tidak jadi memakan ikan tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya sang beruang keheranan. "Kau boleh memakanku, tapi ada syaratnya. Izinkanlah aku meminta izin terlebih dahulu pada keluargaku di rumah. Tunggulah sebentar, aku akan kembali," janji sang ikan. Ini termasuk ke dalam komplikasi. Kita lihat ya, di sini banyak sekali dia menggunakan kata pandang sang dan kata pandang si, terutama kata pandang sang. Sang ikan, sang beruang. Ini dia menggunakan kata pandang sang dan juga banyak sekali terdapat kata kerja transitif. Contohnya, ia berhasil menangkap apa? Ikan. Itu termasuk kata kerja transitif. Nah, di sini terdapat juga kata kerja intransitif, yaitu sang beruang membuka mulutnya. Ini termasuk ke dalam kata kerja yang tidak memerlukan objek. Dia bilang sang beruang membuka mulutnya saja sudah menjadi sebuah kalimat yang jelas. Ini termasuk ke dalam komplikasi, puncak masalah. Baiklah, resolusinya. "Baiklah, kau akan kulepaskan," ucap sang beruang yang percaya pada sang ikan. Akan tetapi setelah lama sekali ternyata sang ikan tidak muncul kembali. Akhirnya sang beruang pun sadar dirinya telah ditipu sang ikan. Akhirnya dia pun sadar bahwa dia telah ditipu sang ikan. Baiklah. Ini termasuk ke dalam resolusi ya. Resolusinya adalah penyelesaian masalahnya. Si ikannya lepas dari sergapan si beruang. Di sini juga banyak sekali menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja intransitif ya. Kodanya di sini ada akhirnya sang beruang berjanji bahwa dirinya akan menjadi seekor hewan yang tidak mudah dibodohi atau ditipu hewan lainnya. Nah, ini termasuk ke dalam resolusi koda. Sang beruang dia menggunakan kata pandang sang, juga menggunakan kata pandang sang, dia menggunakan kata kerja transitif dan dia juga menggunakan kata kerja intransitif. Baiklah, kita cukupkan materi Fabel kita sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu membaca materi-materi di rumah, perdalam ilmunya nak, karena tidak cukup dengan hanya belajar daring ya. Belajar di rumah atau belajar sendiri itu adalah hal yang paling efektif.
positif. Baiklah, akhir kata, tetap jaga protokol kesehatan, dan hindari keramaian. Jika memang terpaksa keluar, kalian harus mencuci tangan dan mengikuti protokol kesehatan diterapkan pemerintah. Akhir kata, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.